Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, gimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga teman-teman tetap punya motivasi dan semangat untuk membaca setiap harinya ya. Kenalin, nama aku Litaris Febriani, aku berasal dari kelas 12 F1. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membawakan satu buku yang insya Allah itu menjadi salah satu buku motivasi untuk aku dan mungkin akan menginspirasi teman-teman mau baca juga gitu kan. Siapa tahu kalian lagi mencari motivasi gitu, utamanya para muslimah di luar sana. Jadi bukunya apa sih? Ini bukunya dari depan, namanya Diari Sally. Jadi buku ini bukan seperti buku novel-novel pada biasanya yang dia hanya fokus ke satu cerita dari awal sampai akhir runtutan gitu, enggak ya. Jadi buku ini tuh kumpulan 20 cerita dari kisah nyata yang kemudian disatukan sama si penulis. Nah, penulisnya ini Sally namanya. 20 kisah nyata ini tentang perjalanan hijab syar'i seorang muslimah gitu kan. Jadi kan di Islam itu hijab sesuai syariat itu hijab yang menutup dada gitu ya kan. Ini maaf ya teman-teman, aku belum seperti itu gitu. Jadi mungkin ini buku yang bisa memotivasi kita, aku, teman-teman semua yang lagi mau berubah atau yang lagi mau menyempurnakan hijabnya gitu lah ya. Ada 20 cerita. Dari 20 cerita ini overall semua bagus, semua cerita punya amanat sendiri-sendiri, punya perjalanan sendiri-sendiri karena kan berasal dari 20 tokoh yang berbeda kan, 20 jalan kisah yang berbeda gitu. Tapi ada salah satu cerita yang menurut aku tuh mungkin relate gitu ya, antara aku sama teman-teman semua. Di cerita ke-15 tepatnya, namanya Rangkaian Musibah. Aduh, dari namanya aja udah rangkaian musibah nih. Kira-kira ada apa aja sih gitu kan? Terus singkatnya di cerita ini ada muslimah namanya Hana. Dia benar-benar diuji sama berbagai macam musibah. Dari yang pertama, ibunya ketika dia pulang kerja, ibunya sakit, terus bawa ke rumah sakit, habis itu dinyatakan kalau ibunya meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Terus akhirnya dia harus hidup sama ayah dan beberapa adiknya gitu kan. Terus bersamaan dengan dia ngurus segala macam tentang pemakaman ibunya setelah ibunya meninggal gitu kan. Dia surat resign di tempat kerja pertama dikabulin, dia juga udah masuk di kerjaan kedua gitu kan. Tapi dia dipecat juga gitu. Nah akhirnya kan ayahnya yang harus menghidupi si Hana ini sama beberapa adiknya gitu kan. Jadi Hana ini anak pertama guys. Habis itu si Hana ini merasa kayak dia tuh gagal jadi anak pertama gitu. Dia malah menyusahkan ayahnya. Nah ayahnya di sini tuh driver taksi. Nah di hari berikutnya setelah itu Hana ini harus pindah sama ayah dan adik-adiknya ini karena rumahnya mau dijual, terus uangnya dibayarin ke bank. Kalau enggak takutnya nanti rumahnya disita gitu kan. Terus setelah mereka pindah ini, ayahnya bekerja seperti biasa. Ayahnya mengalami kecelakaan, jadi rumahnya ke tempat taksinya gitu loh. Dan di jalan menuju ke tempat taksinya gitu, ayahnya kecelakaan dan harus diobati gitu kan ya. Sana udah mencari kerjaan gitu untuk mengobati ayahnya. Nah habis setelah itu ada lagi tuh musibah yang dialami sama Hana, yaitu adiknya harus dioperasi karena ada penyakit di telinganya gitu. Dia harus dioperasi. Dia mengusahakan gimana caranya untuk adiknya bisa dioperasi gitu kan ya. Habis itu setelah berbagai macam mungkin isi hati dari Hana gitu, kenapa kok aku harus diuji kayak begini gitu kan. Mulai dari ibunya meninggal, ayahnya kecelakaan, terus krisis ekonomi sampai tadi rumahnya harus hampir kalau nggak bisa melunasi ke bank itu harus disita gitu kan ya. Terus habis itu dilanjut dengan adiknya yang harus dioperasi gitu. Hana tuh merasa kayak kenapa ujianku kayak musibahku berdatangannya langsung gitu loh, aku ditimpa kayak begini gitu kan. Terus di samping itu ternyata Hana ini tuh udah punya niatan untuk berhijrah, udah punya niatan untuk berjilbab, tapi cuma hanya keinginan aja gitu, belum mantap lah dia. Tapi setelah ayahnya tadi
sudah sembuh, dia memutuskan untuk berhijab. Nah barulah setelah dia berhijab ini, adiknya didiagnosis kalau punya penyakit di telinga dan harus dioperasi. Tuh, habis semua masalah selesai itu, habis adiknya dioperasi juga, dia udah mulai merasa ikhlas menerima semua musibah, cobaan, ujian dari Allah. Dia udah memantapkan hatinya untuk berhijrah. Pokoknya dia udah mulai berhijab sesuai dengan syariat, hijab yang panjang gitu, walaupun dengan banyak ujian. Nah ujiannya dia juga nggak sampai di situ aja nih. Setelah dia berhijab, masih ada nih lagi ujiannya. Dari apa? Dari omongan-omongan, komenan-komenan orang sekitarnya. Jadi dia perjalanan berhijabnya tuh nggak mulus juga gitu, tetap ada aja namanya kritikan dari orang-orang sekitar gitu kan, kayak diomongin, ih kelihatan lebih tua ya, apa sih kayak ibu-ibu, ih kamu gendutan ya, begini-begini ya. Terus ada lagi yang katanya dia lebih menyakitkan, katanya kayak istri teroris gitu. Jadi emang perjalanan Hana ini nggak mudah gitu dari awal gitu, emang bener-bener runtut, kayak ngerasa ada aja kejadian musibah gitu kali ya di hatinya dia gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Hana diberikan kesabaran sampai dengan di titik dia ikhlas sama semua gitu. Jadi dia udah merasakan udah nggak apa-apa, ikhlas gitu. Dia adiknya udah sembuh dan mereka udah kumpul lagi, udah bahagia lagi gitu teman-teman. Jadi intinya menurut aku buku ini secara keseluruhan buku ini bagus gitu, karena cerita-ceritanya yang simpel, bahasanya juga dari POV, dari sudut pandang, ada yang dari sudut pandang si tokoh ini sendiri, ada juga sudut pandang lain, tapi menurut aku mudah dipahami semua kok. Dan bacaannya juga nggak yang berat gitu, enggak ya. Terus kita bisa ngambil amanat dari masing-masing cerita ini secara gampang gitu. Jadi kayak mungkin ada yang mau berhijab, mau hijrah tapi nggak dapat dukungan dari keluarga sendiri atau teman-teman yang mau, semuanya lengkap teman-teman di sini. Jadi kalau menurut aku, kalau teman-teman mau membaca, mau nyari buku yang bisa memotivasi, buku ini tuh aku rekomendasiin buat kalian. Aku udah baca buku ini tuh kali kedua ini, karena emang mungkin namanya iman seseorang tuh lagi naik turun kan, bisa aja gitu kan ya teman-teman. Tapi ada beberapa, nah jadi nggak cuma cerita aja gitu. Jadi setelah setiap satu cerita, buku ini tuh ada kayak motivasinya gitu. Jadi satu cerita kelar ada motivasinya gitu. Ini juga dipenuhi sama kata-kata demi gitu kan. Jadi menurut aku benar-benar dimotivasi lah dari buku ini. Nggak yang setelah selesai itu langsung selesai gitu, nggak. Kata-katanya kok buat memotivasi teman-teman semua. Jadi kalau untuk kekurangannya, aku nggak menemukan kekurangan dari buku ini, karena menurut aku ini buku ini bagus gitu. Dan penulisannya juga nggak ada typo-typo gitu, nggak ada. Mungkin aku hanya bisa menyarankan teman-teman, bagi yang mau, teman-teman bisa membaca buku ini yang emang lagi mau mencari motivasi untuk berhijrah gitu ya. Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam lindungan Allah, tetap ada motivasi dalam literasi, dalam berubah. Kayak begini, pelan-pelan. Ada juga salah satu kata-kata yang di sini aku ingat gitu. Berhijrah itu nggak harus ditunggu hidayahnya datang, tapi hidayah itu harus dijemput. Banyak kok ada beberapa motivasi yang dia mencantumkan ayat Al-Quran. Jadi menurut aku overall ini bagus, rekomendasiin buat teman-teman semua gitu ya. Jadi cukup itu saja yang bisa aku sampaikan. Nih cocok banget 10/10 di teman-teman di luar sana, para muslimah, semangat yang mau berubah, berhijrah. Semoga teman-teman mendapatkan motivasinya juga ya. Tetap semangat untuk sobat-sobat literasi di luar sana, jangan bosan-bosan untuk literasi ya. Kita tetap
sempatkan satu hari kita membaca satu lembar bisa lebih bagus. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.